Puji Tuhan, saudara. Shalom sekali lagi. Pagi hari ini kita akan bahas topik yang ada kaitannya dengan Daniel dan juga Wahyu, yaitu topik akhir zaman. Ada beberapa hal yang saya mau tekankan ya saudara, bahwa mengenal tentang apa kejadian akhir zaman tidak berarti kita besoknya mungkin sudah digenapi. Saya percaya tidak demikian. Tapi saya percaya bahwa topik ini perlu dibahas di dalam gereja, perlu diketahui untuk saudara kita diperlengkapi dengan pengetahuan-pengetahuan yang sesuai dengan Alkitab. Ya. Rasul Paulus ajarkan kepada Timotius bahwa siap selalu untuk menyatakan iman kita atau defend our faith. Kenapa kita percaya seperti ini? Di semua yang kita percaya, yang kita hidup atau yang kita ajarkan harusnya ada dasar di atas Alkitab, saudara. Sehingga kita bisa teguh hidup di atasnya. Jadi bukan sesuatu teori, tetapi sesungguhnya firman Tuhan. Dan saudara, firman Tuhan juga mengajarkan lewat Rasul Paulus bahwa kita perlu ya saudara mulai memakan makanan rohani yang dewasa saudara, yaitu sifatnya lebih berbobot ya, yang benar-benar kita dapat mengenal kebenaran yang kadang sukar ya untuk kita pahami, tetapi merupakan hal yang amat-amat penting saudara. Oleh sebab itu saudara, kita perlu kita mempelajari firman lebih dalam supaya kita dewasa saudara. Sebab di akhir zaman yang Tuhan butuhkan, yang Tuhan bangkitkan adalah laskar. Ya, laskar Tuhan, bukan bayi-bayi Tuhan saudara. Ya. Di dalam peperang tempur di mana ladang peperangan, ada nggak negara yang kirim bayi-bayi untuk berperang? Nggak mungkin, anak kecil nggak mungkin untuk disuruh berperang. Tapi yang suruh berperang adalah orang yang dewasa, orang yang udah terlatih di bidangnya mereka secara fisik, secara mental. Mereka tuh berlatih bertahun-tahun untuk menghadapi pertempuran di dalam peperangan. Demikian juga saya yakin saudara, Tuhan sedang membangkitkan laskar-laskarnya di akhir-akhir ini. Sehingga mengenal segala sesuatu dengan baik ya, keadaan, nubuatan, apa yang akan terjadi, apa yang Tuhan akan kerjakan, tugas dan misi kita. Semua itu kita harus tahu jelas di dalam hati dan batin kita. Sehingga saudara, kita sanggup menghadapi peperangan-peperangan di akhir zaman. Peperangan ini tentunya bukan peperangan secara fisik, bukan darah daging firman Tuhan, tetapi peperangan rohani. Namun saudara, sekalipun peperangan rohani, tetapi fisik kita pun akan terlibat saudara, yaitu ya seperti saya katakan ya, banyak umat Tuhan mengalami penganiayaan, yaitu secara fisik mengalami penderitaan. Itulah hal yang penting. Oleh sebab itu saudara, kita ajarkan firman-firman yang mungkin agak sedikit sulit untuk dipahami ya, dan perlu kita pelajari lebih dalam lagi. Dan saya pun akhir-akhir ini baru banyak mengerti ayat tentang nubuatan di akhir zaman saudara. Jadi saya juga percaya bahwa Roh Kudus akhir-akhir ini mulai menggerakkan orang-orang tertentu yang mulai mensadarkan bahwa gereja perlu bangkit. Gereja perlu mengenal ya firman-firman Tuhan yang dituliskan di dalam Alkitab, yang selama ini mungkin jarang kita kutip atau kita ajarkan. Tetapi ini merupakan hal yang penting, sehingga makanya saya mau ajarkan hari ini tentang peperangan yang dinubuatkan di dalam firman Tuhan. Di dalam Yehezkiel pasal 38 dan pasal 39. Kenapa ini merupakan nubuatan yang penting? Karena ini terlibat tentang peperangan yang terakhir saudara. Di Alkitab itu tidak terlalu banyak menubuatkan tentang peperangan ya. Misalnya perang dunia ke-1, yang kedua itu nggak ditulis saudara. Sedangkan di dunia mengalami begitu banyak
penderitaan di dalam peperangan dunia pertama dan kedua, ratusan juta menjadi korban di dalam perangan itu. Alkitab tidak tulis karena itu semuanya peperangan antara manusia. Tetapi ada satu peperangan atau suatu warfare atau battle yang di akhir zaman itu khusus dinubuatkan atau dituliskan berkali-kali oleh para nabi, bahkan Tuhan Yesus sendiri, yaitu peperangan Armageddon. Kenapa peperangan ini begitu penting dan perlu kita pahami? Karena yang terlibat dalam peperangan itu adalah Tuhan Yesus kita, sudah bersama kita di akhir zaman. Nah, tentunya Tuhan sangat merindukan kita mengetahui hal ini karena ini ada kaitannya dengan kita, saudara, dengan gerejanya, dengan mempelainya di akhir zaman, di mana Tuhan sendiri yang menunggangi kuda putih datang untuk berperang melawan musuh terakhir, yaitu antikristus yang telah dinubuatkan sepanjang masa. Bahkan terjadi yang seperti saya katakan di Daniel, ya, di pasal 7, bahwa itu dinubuatkan akan terjadi clash, peperangan di akhir zaman. Ini peperangannya besar, saudara. Tapi peperangannya ini juga, kalau saya katakan, bukan saja roh, tetapi roh dan fisik, saudara, yang akan kita saksikan peperangan terakhir, saudara. Ya, kita kalau nonton film tuh biasa kan ya, saudara. Kalau saudara nonton film terakhir ya, atau film apapun, selalu diakhiri dengan peperangan antara yang baik dan yang jahat. Dan tentunya semuanya menantikan dan pada akhirnya yang baik pasti menang, saudara. Demikian pula di akhir zaman, ya, kita akan melihat hal yang serupa yang seperti ditayangi di bioskop film-film peperangan. Tentu pada akhirnya adalah yang baik, yang terang akan muncul menjadi pemenang, saudara. Dan oleh sebab itu, saudara, kita akan melihat Yehezkiel pasal 38 merupakan satu nubuatan yang penting, saudara, dan juga banyak menurut saya disalahartikan mungkin atau sedikit keliru. Nah, saudara, satu hal juga perlu saya sampaikan di sini, saudara, ya, pelajaran-pelajaran doktrin ini tidak semuanya memiliki pandangan yang serupa dengan kami, dengan saya. Tetapi itu bukan menjadi alasan kita bermusuh, istilahnya. Ya, namanya pandangan-pandangan yang berbeda itu adalah wajar. Yang paling penting adalah tetap kita saling mengasihi, dan bagi kita, saudara, yang ini menurut saya kebenaran ini tentunya mempengaruhi kehidupan kita, saudara. Keyakinan kita atas berapa doktrin tentang eskatologi sesungguhnya akan mempengaruhi hidup kita, prinsip kita pada saat ini. Misalnya kalau kita tahu bahwa kita harus lewati suatu penganiayaan, masa penderitaan, maka sikap dan mental kita akan lebih siap untuk melewati semua itu dengan membangun iman kita, saudara, ya. Nah, itu kenapa menjadi sebuah beban bagi saya untuk mengajarkan apa yang kita harus mengetahui dan apa yang kita harus siapkan akhir-akhir ini. Mari kita langsung melihat Yehezkiel 38, saudara. Ayat 1, yaitu tentang nubuatan tentang Gog dan Magog, ya, Gog dan Magog. Datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, tujukanlah mukamu kepada Gog di tanah Magog, yaitu raja agung atau pemimpin agung negeri Mesek dan Tubal, dan bernubuatlah melawan dia dan katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah, lihat, aku akan menjadi lawanmu, hai Gog, raja agung negeri Mesek dan Tubal. Aku akan menarik engkau atau memancing engkau atau memimpin engkau dengan mengenakan kelikir pada rahangmu dan membawa engkau keluar beserta seluruh tentaramu, yaitu pasukan berkuda, semuanya berpakaian lengkap,
suatu kumpulan orang banyak dengan perisai besar dan kecil dan semuanya berpedang di tangannya. Orang Persia, Ethiopia, dan Put menyertai mereka dan semuanya dengan perisai dan ketopong. Orang Gomer dengan seluruh bala tentaranya, Bet Togarma dari utara sekali dengan seluruh bala tentaranya, banyak bangsa menyertai engkau. Bersedialah dan bersiaplah engkau dengan semua kumpulan orang yang mengabungkan diri dengan engkau dan jadilah pelindung bagi mereka. Sesudah waktu yang lama sekali engkau akan mendapat perintah pada hari yang terkemudian engkau akan datang di sebuah negeri yang dibangun kembali sesudah musnah karena perang dan engkau menuju suatu bangsa yang dikumpul dari tengah-tengah banyak bangsa di atas gunung-gunung Israel yang telah lama menjadi reruntuhan. Bangsa ini telah dibawa keluar dari tengah bangsa-bangsa dan mereka semua diam dengan aman tentram. Engkau muncul seperti angin badai dan datang seperti awan yang menutupi seluruh bumi. Engkau beserta seluruh bala tentaramu dan banyak bangsa menyertai engkau. Mari kita berhenti sampai di sini saja, saudara. Saya mau tambahkan satu hal, saudara, yaitu tentang pentingnya bahwa di akhir zaman ini, saudara, ada hal yang saya mau sampaikan, yaitu diajarkan oleh Rasul Paulus untuk mencintai kebenaran, saudara. Kenapa ini merupakan hal yang penting? Saya merenungkan tentang ayat 2 Tesalonika pasal 2. Mari kita baca sekejap, saudara. Yang saya yakin merupakan pesan yang saya anggap yang sangat relevan bagi bangsa kita ini, bagi zaman kita ini, maaf. Ya. Di 2 Tesalonika pasal 2 ayat 9. Kedatangan si pendurhaka, ya, 2 Tesalonika pasal 2 ayat 9 sampai 12. Kedatangan si pendurhaka ini adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat palsu. Rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta, ya, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Jadi menurut saya karena merajalelanya, melimpahnya tipu daya setan yang akan terjadi di atas bumi, saudara. Sehingga ya kualitas di dalam kehidupan umat untuk mengasihi kebenaran ini menjadi faktor yang amat penting sekali, saudara. Jadi umat Tuhan dinasehati untuk mencari kebenaran dan mencintai kebenaran, saudara. Tuhan Yesus katakan, aku adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tiada seorang yang dapat datang ke Bapa tanpa melalui engkau. Nah, kalau Tuhan Yesus adalah jalan, kebenaran, kehidupan, berarti kebenaran ini merupakan syarat juga yang penting untuk berjumpa dengan Allah. Sebab di akhir zaman itu dikatakan karena orang tidak suka lagi kebenaran. Tetapi senangnya itu adalah dusta yang palsu, saudara. Ya, yang enak didengar, yang tidak suka kita hadapi. Maka apa yang terjadi? Maka gampang tertipu, saudara. Saya tahu kebenaran itu kadang-kadang menyakiti, saudara, dan kadang-kadang membuat kita merasa tidak enak, tetapi itu yang Tuhan katakan, kebenaran itu yang akan memerdekakan engkau. Oleh sebab itu kita perlu mencari kebenaran. Kebenaran itu hanya dapat di Alkitab, dapat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan pada saat kita mengenal ya apa yang Tuhan nyatakan, ya, itu akan menjadi
suatu shield ya, suatu eh, apa namanya perisai bagi kita saudara di akhir-akhir ini ya. Kita perlu siapkan diri kita saudara. Seperti saya katakan, bukan wah besok atau ini langsung membuat tergenapi, tetapi kita perlu mengenal dan mengetahui kebenaran ini. Dan biarlah kebenaran ini menjadi fondasi dalam kehidupan kita, menjadi dasar dalam kehidupan kita. Nah, pertama kita melihat dari ayat 1, saudara, di Yehezkiel. Kita kembali ke Yehezkiel, ya, saudara. Yehezkiel 38. Ya. Tuhan katakan, hai anak manusia, tujukanlah mukamu kepada Gog di tanah Magog. Nah, tanah Magog ini di mana, saudara? Kalau ini penting, sebab disitulah akan munculnya. Ya, menurut saya Gog itu tentu jelas. Dia sebenarnya bukan oknum lain, tetapi dia justru sendirinya adalah yang kita sebut-sebut antikristus yang akan muncul di akhir zaman ini. Banyak yang komentar yang mengatakan bahwa Gog ini adalah seorang pemimpin yang akan muncul ya sebelum masa yang terakhir di Daniel pasal 70. Tetapi kalau kita mendalami ayat-ayat yang akan kita bahas hari ini, maka kita akan jelas melihat bahwa sesungguhnya inilah yang telah dinubuatkan oleh Yehezkiel tentang akan datangnya, akan munculnya seorang pemimpin yang akan mulai datang menyerang umat Israel. Nah, kenapa ini menjadi penting? Karena seperti saya katakan, apa yang terjadi bagi umat Israel tanah perjanjian akan mempengaruhi kehidupan umat Kristen sudah yang percaya kepada Tuhan. Ya, seperti saya katakan, akhir-akhir ini terjadi di mana gereja di Turki, Hagia Sophia yang diambil alih, yang dijadikan masjid, itu ada implikasi yang besar, saudara. Dan Presiden Erdogan juga merencanakan mengambil alih lagi satu gereja yang sekarang ini museum menjadikan masjid lagi. Jadi kita melihat, saudara, ini adalah tanda-tanda yang signifikan, tanda-tanda yang penting menunjukkan sesuatu sedang terjadi. Nah, saudara, ini mungkin ya saya tidak tahu, seperti sebelum peperangan dunia kedua itu selalu ada gerakan-gerakan oleh Hitler ya saudara, yang mulai agresif terhadap tetangga-tetangganya, negara tetangganya sebelum terjadi peperangan dunia kedua. Barusan ini juga Turki dan Yunani clash, saudara, di laut, dan itu sangat tegang ya saat ini. Tetapi ya itu merupakan tanda-tanda, saudara, ya, di mana sebelum suatu peperangan terjadi kita akan melihat ya hal-hal seperti itu. Nah, Gog ini, saudara, siapa dia dan kenapa kita perlu tahu wilayahnya yang di mana, saudara? Sebab ini merupakan topik yang penting ya untuk kita mengetahui dari wilayah mana ini apa namanya. Sorry, salah. Ya, saya akan lihat. Dikatakan di sini, saudara, tujukanlah mukamu kepada Gog, berarti bernubuat Raja Agung negeri Meshek. Jadi Raja Agung atau pemimpin agung negeri Meshek dan Tubal, dan bernubuatlah melawan dia. Nah, sekarang kuncinya adalah di mana Meshek dan Tubal itu pada zamannya Yehezkiel. Ya. Di mana Meshek dan Tubal? John ini, oke, recording. It's working. Oke, kita akan lihat, saudara, suatu tanda peta. Ternyata, saudara, ya, Meshek dan Tubal pada zamannya Yehezkiel
ada di wilayah utaranya Israel, yaitu persis di peninsula Arabia sini, saudara. Ya, kita melihat ini gambar ya, ada Persia. Persia itu sekarang ini adalah Iran, saudara. Kush adalah Sudan dan Put adalah di sini ditulis Ethiopia, kurang lebih. Ya, daerah inilah yang Yehezkiel menjelaskan bahwa pemimpin Raja Meshek dan Tubal. Ini Meshek dan Tubal, saudara lihat bisa di utara persis ya, saudara. Inilah wilayah di mana akan munculnya Gog, saudara. Karena Gog adalah pemimpin dari Magog, Raja Meshek dan Tubal. Luar biasa ya, saudara. Jadi kalau kita mau mengerti ya nubuatan Alkitab, maka kita harus mengerti wilayah di mana antikristus ini akan muncul, dan Tuhan berbicara kepada Yehezkiel untuk nubuatkan kepada nantinya muncul seorang pemimpin yang dari wilayah ini, saudara. Meshek, Tubal, Goma, dan Togama, saudara. Jadi ini sangat menarik, saudara. Seperti saya katakan, nubuatan itu di Alkitab sebenarnya bukan ramalan. Ramalan itu masih bisa berubah. Ya, ramalan lu nggak tepat. Ya. Ramalan itu masih subjektif. Ada orang yang suka pergi meramal dirinya, saudara. Ya, itu semua subjektif. Tapi kalau nubuatan itu adalah hal yang sudah diketahui Tuhan yang Maha Tahu dan dikasih tahu kepada kita sebelum itu terjadi, sudah. Satu-satunya yang memiliki kuasa maha itu tidak lain adalah Tuhan Yesus Kristus yang Maha Tahu. Haleluya. Amin. Kita sembah Allah yang Maha Tahu. Kita melihat apa yang terjadi di sinilah dikatakan dia akan melawan, apa yang dikatakan aku akan menjadi lawanmu, hai Gog, Raja Agung negeri Meshek dan Tubal. Siapa akan menjadi lawannya? Allah sendiri akan melawan dia. Nah, tentunya seperti saya katakan bahwa Tuhan Yesus adalah Allah. Dia yang akan menghadapi. Aku akan menarik engkau, atau aku yang akan memimpin engkau dengan menggenakan kelikir para rahangmu dan membawa engkau keluar berserta seluruh tentaramu, yaitu pasukan berkuda, semuanya berpakaian lengkap, suatu kumpulan orang banyak dengan perisai besar dan kecil, dan semuanya berperang di tangannya, berpedang di tangannya. Satu hal yang menarik di sini, saudara, adalah yang membawa mereka keluar untuk menyerang tanah Israel. Saudara heran, ternyata Tuhan sendiri, sudah. Tuhan sendiri yang menggerakkan mereka untuk melawan, untuk menguasai, untuk menyerang tanah Israel. Inilah saudara yang saya katakan kadang-kadang ini adalah firman yang kadang berbobot, sudah. Kenapa itu bisa terjadi? Kenapa Tuhan mengizinkan yang tidak baik itu? Dia yang sepertinya yang ambil inisiatif didatangkannya di atas umat pilihannya sendiri. Ini adalah hal yang perlu kita sadar dan kita mengerti. Seperti di mana Ayub, ya saudara, mengalami penderitaan. Nah, kita melihat di pasal 1-2-nya, kita pernah bahas tentang kitab Ayub. Bahwa Tuhan sendiri sepertinya menawarkan kepada setan, ya, atau mungkin dia merasa bangga atas Ayub. Nah, engkau lihat nggak sih hambaku Ayub yang benar dan takut akan Tuhan. Seolah-olah tuh menawarkan setan untuk menguji dia, coba betapa luar biasanya hambaku ini. Ya, ini satu hal yang sampai saat ini tentu banyak yang sulit untuk mengerti hal-hal yang seperti itu. Tapi inilah yang saya katakan bobot, saudara. Kadang Tuhan izinkan, dengar baik-baik. Tuhan izinkan. Atau bahkan Tuhan sendiri yang memberi izin atau mengajak mereka ya, melakukan hal yang tidak baik terhadap umat pilihannya sendiri, saudara.
Nah, ini saya harap kita dapat mulai berdewasa dan mengerti kenapa ini bisa terjadi. Ya. Bagi saya ada beberapa hal. Yang pertama tentunya untuk mendisiplin umat Israel. Saya kasih tiga alasan kenapa Tuhan izinkan sesuatu hal seperti terjadi. Pertama, karena kalau kita merupakan umat pilihannya sebagai anak yang sah, maka Tuhan pun oleh karena kasih karunia, kasihnya kepada kita, dia akan membenarkan jalan kita. Dan kadang kita terlalu keras dalam perbuatan kita, maka dia izinkan hal yang tidak baik dengan tangan lebih keras, ya, istilah untuk menghajar kita supaya kita sadar. Ya, umat Israel sementara ini selalu menolak, saudara, menolak Mesiasnya mereka, dan mulai mungkin membuat hal-hal yang tidak berkenan nanti di akhir zaman. Dan Tuhan mau mendisiplinkan mereka supaya mereka dapat kembali kepada Tuhan, mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias sesungguhnya yang mereka menantikan. Ya, saudara. Kedua, dengan demikian Tuhan pun sekaligus, ya, menyaring gitu, mengeluarkan semua pasukan yang jahat, kelompok antikristus itu keluar dari sarangnya, sudah. Ya. Pada saat ini Tuhan ngajak semuanya yang tidak mau mengakui Tuhan Yesus untuk datang, untuk dikeluarkan, ya, banyak yang tersembunyi, ya, saudara. Ya, kita tahu banyak kelompok-kelompok yang keras, saudara. Mereka tuh nggak terbuka, sudah. Mereka tuh tersembunyi dan melakukan hal-hal yang buruk, menghasut, ya, kekerasan dan sebagainya. Mereka tuh sembunyi, sudah. Mereka tidak berani terang-terangan. Tetapi pada saat itu, saudara, Tuhan akan dengan caranya yang luar biasa memimpin mereka semua keluar dari sarang untuk menghadapi terang. Ketiga, tentunya, saudara, dikatakan di sini ayat berikutnya bahwa Tuhan mau bangsa-bangsa mengenal Dia dan menyatakan kekudusannya, saudara. Jadi ini ada 3 atau 4 alasan yang saya bisa berikan, ya. Kenapa Tuhan izinkan atau sengaja memimpin? Yang pertama yaitu kelompok atau pasukan yang melawan Dia. Yang pertama adalah cinta kasih Tuhan kepada umatnya Israel yang telah Dia pilih, dan Dia mau selamatkan seluruh umat Israel dengan kadang-kadang menyadari mereka dengan hal-hal yang buruk terjadi di atas diri mereka. Kedua, Dia akan keluarkan semua yang jahat dari sarang untuk sekaligus Tuhan hadapi dan Tuhan bersihkan. Ketiga, Tuhan menyatakan kekudusannya yang nanti kita akan lihat di ayat berikutnya. Dan akhirnya supaya bangsa-bangsa dapat mengenal Allah sebenarnya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kalau saudara ingat cerita cerita namanya Nabi, ya, saudara, Elia, ya, yang katakan pada umat Israel, jangan lagi engkau bimbang. Pada saat ini biarlah engkau tahu siapa sebenarnya Allah. Demikian juga di akhir zaman akan terjadi peperangan seperti ini, maka seluruh bumi, seluruh umat di bumi akan mengenal siapa Allah sesungguhnya, yang Sang Pencipta langit dan bumi. Nah, kita lihat lagi ke berikutnya, saudara. Mari, haleluya. Jadi kita melihat siapa mereka. Lihat, saudara, di sini. Orang Persia, ya, kita melihat Persia, yaitu di sebelah timurnya dari peninsula Arab, yaitu sebenarnya itu adalah Iran, saudara. Ya, sementara ini kita tahu Iran adalah menganut adalah kebanyakan Muslim Syiah, saudara, yang menjadi satu sek yang tidak akur dengan Sunni, tetapi
kita melihat pada akhir zaman mereka akan bersatu, saudara. Bersatu untuk apa? Tujuannya tidak lain, bersatu untuk menyerang umat pilihan Tuhan. Nah, satu hal yang saya perlu tekankan lagi, apakah pada saya katakan Turki dan Persia berarti seluruh penduduknya melakukan hal itu? Tentunya tidak, saudara. Ya, jadi banyak penduduk di dalam mereka, banyak umat Kristen. Nah, sekarang di Iran sedang terjadi kebangunan rohani luar biasa, banyak umat Iran yang telah menjadi Kristen, yang lahir baru. Dan demikian pula, saudara, jadi kita hanya mengatakan inilah pemimpin-pemimpin bangsa mereka yang tentunya menduduki otoritas yang melakukan kehendak bukan dari Tuhan, tetapi tentunya kehendak musuh. Jadi ingat, saudara, pelajaran ini tidak mengajarkan kita bermusuh kepada umat Iran atau umat Turki, tetapi hanya mau menyatakan ini akan terjadi di akhir zaman. Ya seperti orang Jerman, ya saudara, kita nggak bisa benci semua orang Jerman karena Hitler. Tetapi yang kita tahu karena Hitler dipakai oleh musuh untuk menganiaya, untuk mendatangkan peperangan dunia kedua. Ini perlu saya sampaikan ya supaya kita jangan salah mengerti pada saat kita mengajarkan kebenaran firman Tuhan hanya untuk mengajar nubuatan Tuhan apa yang akan terjadi, tidak menunjukkan kepada bangsa atau orang-orang tertentu menjadi musuh, tidak, karena perintah Tuhan bagi kita adalah mengasihi semua bangsa, mengasihi umat Tuhan. Ya sekalipun mereka mungkin tidak tahu, mereka menganiaya, tetapi Tuhan perintahkan tetap mengasihi mereka sebagaimana Tuhan Yesus mengasihi. Nah, kita melihat di sini ada berapa orang, orang Persia. Persia itu yaitu Irian, Ethiopia ini udah diterjemahkan sebenarnya di Put, ya. Kemudian Ethiopia menjadi Kush, kemudian Ethiopia dan Put adalah Sudan, ya. Jadi kita melihat kelompok ini menyertai mereka semua dengan perisai dan ketopong. Orang Gomer, kita melihat juga Gomer adanya di bagian Turki saat ini, ya. Dengan seluruh bala tentaranya, Betogarma juga dari bagian utara sekali. Lihat kan sudah dikatakan, ternyata itu ada di wilayah Turki juga. Banyak bangsa menyertai engkau, bersedialah dan bersiaplah engkau dengan semua kumpulan orang yang mengabungkan diri dengan engkau dan jadilah pelindung bagi mereka. Saudara perhatikan ini sesuatu yang menarik. Sesudah waktu yang lama sekali engkau akan mendapat perintah, pada hari yang kemudian engkau akan datang di sebuah negeri yang dibangun kembali sesudah musnah karena perang. Alkitab itu ya dahsyatnya bukan main. Dia katakan inilah sebuah bangsa, tentu yang dikatakan adalah umat Israel yang baru pulih setelah perang. Perang yang terakhir yang kita tahu, yang mereka kembali menduduki tanah perjanjian Tuhan berikan kepada mereka adalah peperangan tahun 48, Perang Dunia Kedua. Setelah itu negara Israel dipulihkan, saudara. Dan pada saat dipulihkan ini mereka hidup dalam tentram. Ya, saudara. Jadi kita lihat nubuatan ini nubuatan yang sekarang kita sendiri lihat di depan mata kita, bahwa ini baru digenapi di dalam sejarah yang tidak terlalu lama, saudara. Ya, baru 70 tahun yang lalu saja, saudara, ya, kurang lebih. Ini saudara bayangkan, berarti nubuatan ini sangat-sangat baru digenapi, saudara. Ya. Dikatakan engkau hari yang kemudian engkau akan datang di sebuah negeri, semua bukan datang tetapi menyerang ke sebuah negeri yang baru dibangun kembali sesudah musnah. Lihat kan, musnah 2000 tahun. Tidak ada negara Israel, tapi tiba-tiba baru dibangun kembali karena perang. Dan engkau menuju suatu bangsa yang dikumpul dari tengah-tengah banyak bangsa di atas gunung-gunung Israel yang telah lama menjadi reruntuhan. Apa yang dikatakan bahwa umat ini baru saja dikumpulkan dari berbagai negara. Itu benar saja, khususnya dari Eropa, ya, banyak
orang Yahudi kembali kepada tanah Israel. Bahkan dari Afrika, dari berapa barusan ya saya lihat dari Jepang, umat-umat Israel kembali saudara, baru dikumpulkan. Berarti saudara bayangkan, nubuat yang akan terjadi ini, sebagian sudah digenapi, sebagian sedang di dalam penggenapan saudara. Makanya kenapa kita perlu pelajari Yehezkiel 38 ini. Engkau muncul seperti angin badai dan datang seperti awan yang menutupi seluruh bumi. Engkau beserta seluruh bala tentaramu dan banyak bangsa menyertai engkau. Jadi selain yang kita lihat, saya percaya di sini, saudara, ya, bukan selain Persia dan Kus dan Put di dalam peta ini, tetapi bangsa-bangsa yang lain juga sepertinya mereka akan, yang tidak tercatat di sini, tetapi mereka akan gabung dengan antikristus ini yang akan menyerang tanah Israel. Ayat 10. Beginilah firman Tuhan Allah pada hari itu. Saudara kalau ingat di Daniel pasal 11, tiba-tiba dia menunjukkan matanya untuk menyerang umat Israel. Itulah saatnya. Pada hari itu timbullah niat dalam hatimu dan engkau membuat rancangan jahat. Engkau berkata, aku akan bangkit bergerak menyerang tanah yang kota-kotanya tanpa tembok dan akan mendatangi orang-orang yang hidup tenang-tenang dan diam dengan aman, tentram. Mereka semuanya diam tanpa tembok atau palang atau pintu gerbang. Benar, saudara. Israel itu tidak ada tembok-tembok di samping yang bisa melindungi mereka. Dan dikatakan itu akan seperti awan, berarti ya tentara besar sekali akan menyerbu Israel. Dan ini bukan peperangan yang biasa, tetapi saya katakan kenapa ini adalah peperangan terakhir yang mereka hadapi. Bukan tentara Israel, tetapi Tuhan Yesus dan pasukan surgawi, saudara, di akhir zaman. Maka saya sampaikan ini adalah Armageddon. Kenapa? Nanti saya akan jelaskan. Kita akan bandingkan peperangan ini dengan apa yang telah dinubuatkan di Alkitab, kitab Wahyu, saudara. Sangat menarik. Lihat saudara ayat 12. Engkau bermaksud untuk merampas dan menjarah dan mengancungkan tanganmu terhadap reruntuhan-reruntuhan yang sudah didiami kembali. Lihat kan, reruntuhan-reruntuhan yang sudah didiami kembali dan menyerang umatku yang dikumpulkan dari tengah bangsa-bangsa. Mereka sudah mempunyai ternak dan harta benda dan mereka diam di pusat bumi atau di tengah bumi. Jelas ya. Beberapa ayat ini mengatakan ini adalah mereka yang baru kembali. Saudara, sebelum tahun 48, ya, tanah Israel itu gersang, runtuh, nggak ada apa-apanya, saudara. Padang gurun. Tetapi oleh kebijakan umat Israel itu mereka membangun kembali, menjadikan desert itu kembali jadi hijau dan mereka mempunyai teknologi yang luar biasa sehingga sekarang akan mereka ekspor hasil tanah mereka ke Eropa. Itu luar biasa dan inilah negeri yang dikatakan mereka akan rebut kembali. Sebab itu ayat 14. Ayat 13. Negeri Seba dan Dedan beserta pembeli-pembeli barangnya, negeri Tarsis beserta pedagang-pedagangnya akan berkata kepadamu, apakah engkau datang untuk merampas dan mengumpulkan sekutumu untuk menjara, untuk mengangkut perak dan emas, untuk melarikan ternak dan harta benda dan untuk melakukan perampasan yang hebat sekali? Saudara, berarti di dalam saat itu ada namanya negara Seba dan Dedan. Ternyata Seba dan Dedan itu adalah wilayah yang ada di Arabia, Saudi Arabia. Rupanya kalau kita melihat dari nubuatan ini bahwa Saudi Arabia justru tidak ada di dalam gabungan kelompok antikristus. Mereka tidak ikut
menyerang umat Israel. Justru mereka yang mungkin yang protes, engkau atau protes, engkau emang datang untuk menyerang. Ya, jadi kita melihat di dalam nubuatan ini dikatakan bahwa sekalipun ada negara yang menyerang, tetapi kita melihat ternyata umat sepertinya di Saudi Arabia tidak gabung dengan mereka untuk menyerang di akhir-akhir itu. Luar biasa ya saudara, makanya politik itu berubah terus saudara ya. Kita tidak tahu, tetapi yang satu hal yang pasti, bahwa kalau firman Tuhan yang tulis, itu pasti terjadi. Karena Tuhan yang Maha Tahu sudah menyatakan kepada kita. Sebab itu, ayat 14, bernubuatlah hai anak manusia dan katakan kepada Gog, beginilah firman Tuhan Allah. Ketika umatku Israel sedang diam dengan aman tentram, pada waktu itulah engkau akan bergerak dan datang dari tempatmu dari utara sekali engkau dengan banyak bangsa yang menyertai engkau, mereka semuanya mengendarai kuda, suatu kumpulan yang besar dan suatu pasukan yang kuat. Engkau bangkit melawan umatku Israel seperti awan yang menutupi seluruh bumi. Pada hari yang terkemudian akan terjadi hal itu, dan aku akan membawa engkau untuk melawan tanahku, supaya bangsa-bangsa mengenal aku. Lihat kan saudara, salah satu tujuan, jadi segala sesuatu Tuhan lakukan adalah untuk kemuliaan namanya. Dikatakan supaya bangsa-bangsa mengenal aku pada saat aku menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan mereka. Hai Gog, saudara, luar biasa saudara. Tuhan tidak berperang hanya untuk seolah-olah berperang saja, tetapi ada tujuannya seperti saya katakan. Selain mendisiplin umat Israel, dia menunjukkan saudara kekudusannya lewat peperangan ini, lewat peperangan Elia dengan nabi palsu. Maka Tuhanlah dinyatakan Tuhan Allah yang benar. Demikian juga sekarang bukan Elia tetapi Tuhan Yesus sendiri akan berperang. Maka Tuhan menunjukkan kemuliaannya kepada bangsa-bangsa sehingga mereka dapat melihat sesungguhnya Yesuslah Tuhan. Haleluya, luar biasa saudara. Beginilah firman Tuhan Allah. Engkau itu tentang siapa aku sudah berfirman pada hari-hari dahulu kala dengan perantaraan hamba-hambaku yaitu nabi-nabi Israel yang bertahun-tahun bernubuat pada waktu itu bahwa aku akan membawa engkau melawan umatku. Saudara, ini bicarakan tentang Gog itu adalah orang yang Tuhan sudah nyatakan lewat nabi-nabinya tentang apa yang dia akan lakukan di akhir zaman. Jadi oknum itu bukan oknum yang baru, tetapi antikristus itu adalah seseorang yang sudah dinyatakan sebelumnya, jauh-jauh hari, saudara, bahwa akan muncul engkau nanti di akhir zaman. Jadi saudara, segala sesuatu terjadi itu tidak di luar dari pengetahuan Tuhan. Justru Tuhan sendiri yang menyatakan kepada kita semua apa yang terjadi. Dan semua perbuatannya disetujui atau harus dapat izin dari Tuhan kita. Ayat 18. Pada waktu itu, pada saat Gog datang melawan tanah Israel, demikianlah firman Tuhan Allahku, amarahku akan timbul dalam murkaku, dalam cemburuku, dan dalam api kemurkaanku. Aku akan berfirman, pada hari itu pasti terjadi gempa bumi yang dahsyat di tanah Israel. Ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, binatang-binatang hutan, segala binatang melata yang merayap di bumi dan semua manusia yang ada di atas bumi akan gentar melihat wajahku. Gunung-gunung akan runtuh, lereng-lereng gunung akan longsor, dan tiap tembok akan roboh ke tanah, dan aku akan memanggil segala macam kekejutan terhadap Gog, demikian firman Tuhan Allah, sehingga pedang seorang akan memakan yang lain, aku akan menghukum dia dengan sampar dan tumpahan darah, aku akan menurunkan hujan hebat, rambun api dan hujan berlerang ke atasnya dan ke atas tentaranya dan ke atas banyak bangsa yang menyertai dia. Aku akan menunjukkan kebesaranku dan kekudusanku
dan menyatakan diriku di hadapan bangsa-bangsa yang banyak dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Saudara, deskripsi ini yang saya bisa lihat, yang saya bisa cari hanya terjadi pada saat di mana kitab Wahyu menyatakan pada saat Tuhan Yesus membuka ketujuh cawan itu, maka semuanya ini terjadi, saudara. Persamaannya antara yang ditulis di Yehezkiel 38 ini sesuai dengan Wahyu pasal 16 ayat 8 sampai 16, saudara. Mari kita lihat sebentar, haleluya, supaya kita tahu kenapa saya namakan Yehezkiel peperangan Gog dan Magog ini juga merupakan peperangan Armageddon di akhir zaman, saudara, di Wahyu pasal 16. Lihat, saudara, apa yang terjadi, luar biasa ya, saudara. Mulai kita melihat dari ayat 8. Malaikat yang keempat menumpahkan cawannya ke atas matahari dan kepadanya diberi kuasa untuk menghanguskan manusia dengan api, dan manusia dihanguskan oleh panas api yang dahsyat, dan mereka menghujat nama Allah yang berkuasa atas malapetaka itu, dan mereka tidak bertobat untuk memuliakan Dia. 10. Dan malaikat yang kelima menumpahkan cawan ke atas tahta binatang itu, ya, binatang itu antikristus, dan kerajaan menjadi gelap, mereka menggigit lidah mereka karena kesakitan, dan mereka menghujat Allah yang di surga karena kesakitan, dan karena bisul tapi mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan mereka. Ayat 12. Dan malaikat yang keenam menumpahkan cawannya ke atas sungai yang besar, sungai Yefat, lalu keringlah air itu, supaya siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur, dan aku melihat dari mulut naga dan dari mulut binatang dan dari mulut nabi-nabi palsu itu keluar 3 roh najis yang menyertai katak. Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib, dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia. Inilah yang dikumpulkan bangsa-bangsa untuk berperang pada hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. Luar biasa. Inilah yang sesuai yang kita akan katakan. Ayat 15 katakan, lihat aku datang seperti pencuri, bahagialah dia yang menjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Lalu ia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Hamagedon. Dan malaikat itu yang ketujuh menumpahkan cawannya ke angkasa, dan dari dalam bait suci kedengaran suara yang nyaring dari tahta itu, katanya, sudah terlaksana. Lihat ayat 18. Maka memancarlah kilat dan menderulah bunyi guru, dan terjadilah gempa bumi. Lihat kan saudara tadi, kita lihat gempa bumi. Lihat tadi gempa bumi yang dahsyat, seperti belum pernah terjadi sejak manusia ada di atas bumi. Begitu hebatnya gempa bumi itu, lalu terbelahlah kota besar itu menjadi 3 bagian dan rentuhlah. Lihat kan tadi kita lihat sama persamaan di Yehezkiel 8, rentuh tembok-tembok kota-kota bangsa yang tidak mengenal Allah. Maka teringatlah Allah akan Babel yang besar itu untuk memberikan kepada cawan yang penuh dengan anggur kegeraman murkanya, dan semua pulau hilang lenyap dan tidak ditemukan dari gunung-gunung. Hujan es besar seberat 100 pon jatuh dari langit menimpa manusia, dan manusia menghujat Allah karena malapetaka hujan es. Ini bukan hujan, ini terima salah. Sebenarnya apa? Api hujan, ya. Api itu. Malapetaka itu besar. It's not ice, but is hailstone, yaitu api, saudara, yang turun. Kita melihat gambaran yang tertulis di Yehezkiel 38 sebenarnya sesuai sekali dengan peperangan Armageddon di akhir zaman, saudara. Kenapa saya mau sampaikan? Sebab pada akhirnya ingat selalu bahwa Tuhan yang menegakkan keadilan, Dia yang membela saudara dan saya. Kita tetap beriman, saudara, dan percaya. Inilah Tuhan kita yang kita sembah, yang luar biasa, saudara. Banyak hal yang Tuhan izinkan terjadi
tapi memiliki tujuan yang tertentu demi kemuliaan namanya. Haleluya, saudara. Saya mohon saudara ada waktu terus membaca Yehezkiel 38 ini dan juga bandingkan dengan Wahyu pasal 16 yang tadi kita bacakan, di mana Tuhan akan nanti pasal 19 dia akan muncul dan berperang melawan semua musuhnya. Ya saudara, jadi kita melihat sebelum kedatangan Tuhan itu terjatuhkan dulu malapetaka, kemudian Tuhan muncul dan sekaligus memusnahkan umat antikristus yang di akhir zaman ini. Itulah saudara, puji Tuhan, haleluya. Suatu nubuatan yang luar biasa, Yehezkiel 38-39. Tuhan mau saya tetap menyampaikan hal ini, mengajarkan kepada umat Tuhan. Sekalipun kadang-kadang itu sulit ya saudara, tetapi sekaligus saudara, ya saya tidak terlalu dogmatik bahwa penterjemahan saya itu benar, pasti benar, tidak, tetapi minimal kita mengetahui rangka dari cerita atau nubuatan yang akan terjadi di akhir zaman. Puji Tuhan saudara. Biarlah kita demikian saudara, selesai firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya berdoa menjadi berkat bagi saudara. Saudara bisa katakan, mari kita terus bertahan dan percaya, ya, berharap kepada Tuhan Yesus, menghadapi semua tantangan hidup bersama Tuhan Yesus. Amin saudara. Saya mau doakan saudara ya supaya saudara Tuhan terberkati. Minggu-minggu ini saya berdoa saudara mengalami terobosan baik dalam mencari kerja maupun terobosan dalam bisnis. Saya yakin Tuhan sendiri yang akan memberkati saudara dengan limpah. Mari kita angkat tangan saudara, kita tutup firman Tuhan, haleluya. Oh ya, jangan saya tidak lupa mengucap syukur atas persembahan saudara, perpuluhan dan persembahan kasih kepada pelayanan kita di Gereja Guiding Light, karena kami juga salurkan banyak untuk pelayanan penginjilan maupun juga menolong yatim piatu ya, untuk mereka kebutuhan mereka. Saudara, saya bersyukur saudara telah menabur dan telah setia membawa perpuluhan persembahan kepada pelayanan ini. Semoga pelayanan ini terus menjadi berkat bagi saudara dan pertumbuhan rohani saudara. Ya, saudara, jika saudara perlu ingin tahu rekening atau ingin mendukung saudara, saudara bisa lihat di dalam gerejaguidinglight.com. Saudara mendapat nomor rekening bagi yayasan Terang Kebenaran untuk pelayanan gereja kita. Bagi saudara yang telah tabur, Tuhan memberkati, melipat gandakan semua yang saudara sudah tabur dalam pelayanan ini. Kami berdoa, kasih karunia Tuhan berlimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa surgawi, kami mengucap syukur dan terima kasih atas semua kemurahan-Mu dan kebaikan-Mu di atas kami. Semua firman disampaikan bukan mendatangkan ketakutan, tetapi melainkan menyatakan kebesaran dan kedahsyatan Engkau Tuhan Yesus. Nah, Engkau sendirilah Tuhan Allah yang benar, yang kudus, di mana Tuhan Engkaulah yang mengalahkan segala musuh. Kami bersyukur mempunyai Allah seperti Engkau. Tuhan, biarlah kami setia, taat, dan terus berharap hanya kepada Engkau. Terima kasih Engkau berkati umat-Mu dengan berkelimpahan. Engkau memberikan damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu, dan datangkan terobosan dalam hidup mereka, dalam usaha mereka. Jika mereka cari kerja, biar ada satu terobosan yang terjadi Tuhan dalam hidup mereka. Dan bagi mereka yang dalam usaha bisnis terjadi saudara terobosan yang dahsyat. Sebab kami tahu Tuhan, Engkau akan menyalurkan berkat bagi jemaat-Mu, bagi gereja-Mu untuk penginjilan di akhir zaman ini. Besar-besaran. Terima kasih Bapak, berkati umat-Mu. Saudara-saudara, biarlah cinta kasih Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan manis Roh Kudus menyertai engkau sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita bersama di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus.
Amin. Tuhan memberkati.